Selamat pagi Bapak Ibu, warga jemaat GKI Batam Pembelum yang hadir beribadah di rumah secara live streaming maupun secara rekaman. Kami atas nama BPH Majelis Jemaat GKI Batam Pembelum dan petugas mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Saya akan menyampaikan warta jemaat Jumat 25 Desember 2020. Majelis Jemaat GKI Batam Pembelum mengucapkan selamat beribadah bagi kita semua anggota Jemaat GKI Batam Pembelum yang sekarang beribadah di rumah masing-masing secara live streaming maupun secara rekaman. Bagi warga jemaat yang belum terdaftar dan mempunyai kerinduan untuk menjadi anggota Jemaat GKI Batam Pembelum agar dapat dilayani seterusnya, dimohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri di kantor Majelis Jemaat GKI Batam Pembelum setiap hari kerja Selasa sampai Sabtu pukul 9 WIB sampai dengan 12 WIB. Kebaktian Natal pertama Jumat 25 Desember tahun 2020 pukul 08 WIB sekarang sesuai dengan berita jemaat tidak ada perubahan. Liturgi Natal 1, pimpinan kebaktian Ibu Pendeta Nopiasari Sarjana Teologia. Kebaktian Natal 2, Sabtu 26 Desember 2020 pukul 8 WIB sesuai dengan berita jemaat tidak ada perubahan. Liturgi Natal 2, pimpinan kebaktian Pendeta Walter Supa MDiv. Akan dilaksanakan baptisan kudus anak pada hari Minggu 27 Desember 2020 atas nama Claudio Baleronas Kaharati, anak dari Bapak Hadi Silvanus dan Ibu Sri Herna, yang dilaksanakan di rumah keluarga Ambung Bangkan, dan atas nama Boy William, anak dari Bapak Rudi Ramses Ginting dan Ibu Eni Pina Susanti. Berdasarkan hasil rapat Badan Pekerja Harian dengan Majelis Pertimbangan dan Badan Pengawas Perbendaharaan pada hari Minggu 13 Desember 2020 menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Ibadah Natal tanggal 25 Desember dilaksanakan live streaming dan dibuatkan rekaman. Ibadah Natal 2 tanggal 25 Desember 2020 dilaksanakan secara tatap muka khusus anggota CD dan untuk jemaat secara live streaming dan dibuatkan rekaman. Ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember 2020 dilaksanakan secara live streaming. Ibadah tahun baru 1 Januari 2021 dilaksanakan secara live streaming dan dibuatkan rekaman. Bagi warga jemaat yang belum masuk WA Group GKI Batam Pembelum, agar dapat menghubungi admin grup GKI Batam Pembelum, agar dimasukkan ke grup atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Diinformasikan untuk seluruh jemaat GKI Batam Pembelum untuk persembahan syukur keluarga dalam rangka ibadah Natal pertama kita hari ini di rumah masing-masing bisa dikumpulkan di Gereja Batam Pembelum mulai pukul 10 WIB sampai dengan 12 WIB atau melalui rekening Gereja Batam Pembelum. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tema Natal kita tahun 2020 ini, mereka akan menamakannya Immanuel, Matius 1 ayat yang 23. Untuk berita keuangan tidak kami bacakan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan nama dan jumlah nominal, Bapak Ibu dapat menghubungi Bendahara Majelis Jemaat maupun Bendahara Panitia Pembangunan. Demikian kita jemaat pada pagi ini yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat Hari Natal bagi kita semua. Sukacita dan damai sejahtera melingkupi hidup kita. Suara nyanyian dikumandangkan seperti kidung malaikat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Marilah kita mempersembahkan pujian syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan anugerah yang dilimpahkannya kepada kita setiap hari. Sekalipun saat ini kita didera oleh pandemi global COVID-19,
tetapi melalui Natal menjadi nyata Tuhan bersama dengan kita seperti yang dikatakan malaikat. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita bersama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 99, Gita Sorga bergema, sementara pendeta, penetua, diakon memasuki ruang ibadah. Gita Sorga bergema. Ibadah hari Natal ini jadi dalam nama Allah Bapa yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus. Kembali. Jemaat Tuhan, dengarkanlah nas pembimbing. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 72 bait 1 dan 2. Siapa gerangan Sang Raja? Cari
pengakuan dosa dan berita anugerah. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, seraya mengaku segala kesalahan kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Engkau datang ke dalam dunia menghampiri kami karena belas kasihan-Mu. Sebab itu ya Allah, kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan, serta memohon pengampunan-Mu. Kami telah menyakiti hati Tuhan dan sesama kami dengan kata atau perbuatan. Kami sering lupa memuliakan Allah dan tidak menghormati manusia, apalagi jika dia miskin dan lemah. Kami gagal mengasihi dan berbuat benar. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Allah. Tataplah umat yang Kau tebus dengan darah anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu. Amin. Kidung Jemaat 105 bait 1. Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allahnya. Firman-Nya berkata, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti karmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun warnanya merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat persilakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari Natal ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari kitab Mazmur pasal 97 ayat pertama hingga yang ke-12. Mazmur 97 ayat yang pertama hingga yang ke-12. Sebelum kita baca, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur padamu karena pada hari ini ya Tuhan, kami dimampukan untuk bersama-sama datang ke rumah gereja-Mu ini ya Tuhan. Kami juga bersyukur warga jemaat-Mu juga telah mempersiapkan diri di tempatnya masing-masing. Sebentar kami akan baca firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon pengurapan-Mu turun atas kami semua, baik yang di gedung gereja ini maupun di rumah masing-masing. Ajar kami Tuhan, bimbing kami Tuhan, kami menyerahkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Ajar kami Tuhan agar bisa memahami dan mengerti maksud Tuhan melalui pembacaan firman pada hari ini. Amin.
Mazmur 97 ayat yang pertama dan sampai yang ke-12 dengan perikop. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih, dalam sidang Masa Raya Natal, kita sampai dalam pemberitaan firman Tuhan yang nanti diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-20. Namun sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon pimpinan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah hadir, yang karena kasih-Nya yang besar, di mana pagi hari ini kami bersukacita dan memperingati akan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, menyelamatkan kami. Biarlah dalam ibadah Natal kami yang pertama ini Tuhan, Engkau hadir dan memberkati baik seluruh kami umat jemaat-Mu yang boleh hadir di gedung gereja ini, maupun jemaat Tuhan yang berada di rumah mereka masing-masing yang mengikuti ibadah ini. Urapi kami Tuhan, bila sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu, agar Natal ini tentu boleh bermakna tetap dalam hidup kami. Biarlah oleh pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini juga Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah hari Natal yang pertama kita diambil dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-20 dengan perikop di situ gembala, gembala. Gembala, gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah," katanya.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu jemaat terkasih, sidang Mesra Natal yang berbahagia, Shalom. Gembala-gembala yang sedang bekerja, dalam firman Tuhan ayat yang pertama dikatakan gembala-gembala yang sedang bekerja menjaga kawanan ternak, menjadi tempat bagi Allah melalui malaikatnya untuk menyampaikan berita Natal. Berita kelahiran Yesus Kristus. Jadi gembala pada saat itu mendapat sebuah kehormatan untuk menerima kabar baik itu. Kalau kita pikir kenapa gembala mendapatkan tempat kehormatan untuk menerima kabar baik itu, ya. Sedangkan gembala dalam tradisi bangsa Israel adalah sebuah pekerjaan yang biasa-biasa saja saat itu. Gembala itu ada pekerjaan yang tidak bergengsi dan kehidupannya biasa-biasa saja, bahkan juga tergolong dipandang hina. Tetapi mereka menjadi tempat yang pertama mendapatkan sebuah kehormatan bagi Allah melalui malaikatnya untuk menyampaikan tentang kabar baik, untuk menyampaikan kabar sukacita. Ya. Bapak Ibu jemaat terkasih, sidang Mesra Natal terkasih. Ya. Mungkin kita bertanya kenapa tidak yang pertama untuk disampaikan berita Natal saat itu ahli-ahli Taurat, ya. Karena memang ahli-ahli Taurat orangnya tahu akan Taurat, tahu akan agama. Atau mungkin kenapa tidak berita Natal yang pertama itu disampaikan Allah melalui malaikatnya mungkin kepada bangsa Israel yang lainnya, bukan gembala. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sidang Mesra Natal kita melihat bagaimana Allah bekerja dalam setiap hidup orang. Dan setiap Allah bekerja, Allah tahu orang tersebut tempat ia bekerja. Dan gembala mendapat sebuah kehormatan untuk menerima kabar baik itu tidak salah. Karena kita melihat bagaimana respon gembala begitu cepat, ya. Bagaimana sikap seorang gembala yang sepertinya biasa-biasa saja kehidupannya, pekerjaannya tidak bergengsi, bahkan mungkin dianggap tidak terlalu hebat begitu dalam kehidupan tradisi orang bangsa Israel. Tapi mereka begitu merespon dengan secepat. Mereka begitu merespon, karena itu dikatakan dalam ayat selanjutnya 15b dan 16, mereka cepat-cepat dikatakan situ berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bahwa Allah tidak pernah salah ketika ia menempatkan gembala menjadi orang yang pertama untuk menerima kabar sukacita, untuk menerima berita Natal saat itu. Dalam kesederhanaan seorang gembala, ya, dalam kehidupan yang biasa-biasa, dalam kehidupan bangsa Israel, mereka begitu cepat untuk merespon, ya. Mereka tidak memendam kabar sukacita itu, ya. Mereka tidak menahan kabar sukacita yang disampaikan mereka bagi mereka. Namun mereka berangkat, mereka pergi. Mereka menjumpai Maria dan bayi itu, dan bahkan ayat yang ke-20 dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, memuji dan memuliakan Allah. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, gembala mendapatkan
pengalaman akan kehadiran Allah. Gembala mendapatkan kehormatan untuk menerima kabar sukacita. Mereka juga mendapatkan sebuah pengalaman akan kehadiran Allah, akan Immanuel itu dalam hidup mereka saat itu. Dan mereka meresponnya dengan baik ya, memuji dan memuliakan Allah. Tahun ini perayaan Natal kita mungkin berbeda jauh dari tahun yang sebelumnya. Begitu sederhana, begitu sunyi. Biasanya perayaan Natal kita hadir bahkan di depan ada tenda ya, dengan semarak yang kita lakukan ya. Tapi tahun ini kita bernatal dengan begitu sederhana, begitu sunyi. Saya berpikir ya, mungkin itu yang dirasakan Yesus saat itu ketika lahir. Mungkin itu yang dirasakan juga Maria dan Yusuf. Karena Yesus lahir pun dalam kesederhanaan, dalam kesunyian. Hanya ada gembala-gembala yang datang, hanya ada orang Majus. Ya, kalau kita lihat dalam Injil Matius yang datang untuk mempersembahkan, tidak ada keramaian. Ya. Tapi Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, namun makna dan sukacita Natal ini yang luar biasa. Di balik kesederhanaan, di balik kesunyian Natal yang dialami Yesus pun dalam hidup kita saat ini, sukacita ini yang luar biasa. Makna Natal ini yang terus luar biasa bahkan sampai hidup kita saat ini. Tema tahun ini ya, yang disepakati oleh PGI dan KWI adalah dengan tema di situ dikatakan mereka akan menamakannya Immanuel, Allah menyertai kita. Allah menyertai kita, Immanuel, Allah menyertai kita. Allah hadir dalam wujud Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu PGI dan KWI menarik hubungan ini ketika kita merasakan, ketika kita berjumpa, ketika pengalaman kita akan Immanuel ini, akan Allah menyertai kita, ketika kita merasakan akan sukacita dan makna Natal ini, maka apa yang mau kita perbuat? KWI dan PGI mengatakan kepada kita salah satunya adalah kita tetap memiliki belas kasihan dan kemurahan Allah dalam pesannya. Di samping pesan-pesan yang lain yang ia berikan bagi umat Kristen seluruh dunia dalam kehidupan kita, bangsa kita saat ini ya. Salah satunya belas kasihan dan kemurahan. Karena Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nas ini yang pertama saya mengapresiasi secara pribadi kepada gereja kita ya. Walaupun dalam pandemi Covid seperti ini kita masih mampu untuk berbagi kepada jemaat. Ini ada suatu bentuk tadi bagaimana kita sudah berjumpa ya. Seperti katakan PGI, bagaimana pengalaman perjumpaan akan kehadiran Allah itu dalam bentuk nyata hidup kita berjemaat. Begitupun saya mengapresiasi kegiatan seluruh gereja, kegiatan siapapun yang memaknai Natal ini dengan selalu mengedepankan belas kasihan dan kemurahan. Yang kedua juga kita memaknai Natal ini ketika kita merasakan kehadiran Allah, merasakan Ia sebagai Immanuel, pengalaman perjumpaan tadi, pengalaman akan kehadiran Allah, kita juga menjadi jemaat yang selalu bijaksana dalam hidup kita saat ini. Secara khusus kita masih terus berhadapan dengan pandemi COVID-19. Kita juga menjadi jemaat yang bijaksana, jemaat yang terus taat akan protokol kesehatan. Ya. Karena itu adalah bagian kita juga untuk membantu pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Ya. Karena itu Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sama seperti gembala mengalami pengalaman akan kehadiran Allah dalam hidup mereka, mereka bersukacita, begitupun hidup kita saat ini. Pengalaman akan kehadiran Allah melewati sukacita Natal ini membawa kita juga menjadi umat yang memaknai Natal ini dalam hidup kita selalu. Bersyukur, bersukacita, tetap hidup dalam belas kasihan dan kasih, ya. Tetap hidup dalam kebersamaan, saling tolong menolong, ya. Dan ketika kita sedang dilanda wabah ini, mari kita juga bersama-sama
untuk selalu menjaga diri dan ikut penanganan COVID-19 ini. Tuhan memberkati kita dan menyertai kita. Selamat Natal 25 Desember 2020 dalam kesederhanaan dan kesunyian kita. Dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2021. Immanuel. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita menaikkan syafaat kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, dalam sukacita Natal kami saat ini, sukacita dan kebahagiaan terus kami rasakan karena kami percaya Engkau sudah lahir bagi kami. Engkau sudah menyelamatkan hidup kami. Ketika gembala mengalami pengalaman akan kehadiran Allah dalam hidup mereka, membawa mereka untuk memuji dan memuliakan Allah dan bersukacita. Begitupun kehidupan kami umat-Mu saat ini. Walaupun Natal kami saat ini Tuhan berbeda, dalam kesederhanaan, bahkan dalam kesunyian. Sama seperti Natal yang sesungguhnya ketika Yesus lahir di kandang domba dalam palungan. Kesederhanaan, bahkan kesunyian. Namun sukacita dan maknanya selalu besar dalam hidup kami. Kami selalu bersukacita dan pengalaman akan kehadiran Allah dalam hidup kami sampai hingga saat ini membawa kami terus hidup dan memaknainya Tuhan. Bersyukur, bersukacita, hidup dalam kebersamaan, hidup dalam belas kasihan saling tolong menolong dalam kehidupan kami, dan menjadi umat-Mu yang taat dan bijaksana. Kami bernaikkan doa kami bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Pemimpin kami Tuhan, berkati presiden dan wakil presiden kami, bahkan provinsi kami Kalimantan Tengah, kota Palangkaraya ini Tuhan. Kau memberkati pemimpin kami dengan hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka boleh memimpin bangsa negara kami dalam menghadapi berbagai tantangan pergumulan hidup bangsa negara kami, bahkan tempat kami ini, agar kami boleh hidup dalam kesatuan dan persatuan, hidup dalam kebersamaan, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam keadilan. Engkau juga memberkati gereja-gereja-Mu saat ini Tuhan, di seluruh dunia, bahkan gereja-gereja kami di tempat ini. Ketika ini hari Natal yang pertama, kami bersukacita, walaupun hanya ibadah melalui live streaming seperti ini Tuhan. Kau memberkati gereja-gereja-Mu, pelayan-pelayan-Mu, pendeta, penutua, diakon, pemain musik, song leader, dan siapapun yang ambil bagian. Agar mereka selalu diberkati, dilindungi. Agar gereja-gereja terus bersaksi Tuhan. Dan jemaat-Mu juga Tuhan, boleh kami semua semakin dikuatkan. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu saat ini, baik yang boleh hadir di gedung gereja ini Bapa, maupun yang mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing. Biar juga Tuhan memberkati kami. Makna dan sukacita Natal ini Tuhan terus di hati kami. Kami hidup dalam kebersamaan, rasa syukur, rasa sukacita kami Tuhan, dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di doa kami yang kami alaskan dalam satu nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya Kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita. Namun sebelumnya dengarlah nas pengantar persembahan syukur. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sebelum persembahan kita persembahkan, kita bersama berdoa. Kembali lagi kami mengucap syukur atas berkat dan cita kasih Tuhan Yesus kepada kami. Di saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur. Berkatilah persembahan itu Tuhan, besar ataupun kecil persembahan yang telah kami berikan, kiranya berguna untuk pelebaran kerajaan surgamu di muka bumi ini. Dan doa kami ini Tuhan, hanya kami bawa dalam nama anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 101 bait 1 dan bait yang kedua, Alam Raya Berkumandang. Sidang Mutiara Natal, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
kami yang bertugas pada hari ini, pendeta, penetua dan diakon, menyampaikan selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2020 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Terima kasih.